Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biarlina Giamirti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. NIM saya 2361111400295. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Kedokan Bunder, kelas 11 MIPA 2, mata pelajaran fisika, hukum Archimedes, dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat belajar fisika hari ini? Oke, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya berdoa dulu ya, supaya lebih afdol belajarnya. Silakan ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, orang banyak kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk melanjutkan kegiatan ini, sebelum itu coba sekarang cek kerapihan dulu. Berdiri semuanya. Ya, Ibu akan keliling. Cek kerapihan. Yang sudah rapi boleh duduk. Oke, sepertinya sudah rapi semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, sama-sama. Coba lihat sekitar kalian, ada sampah tidak? Bagian paling depan mungkin. Ya. Oke. Kalau ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah, bukan di laci meja. Ya, silakan. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Ini 11 MIPA 2. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh, ada. Oke. Sekretarisnya mana? Sekretaris. Oke. Indri ya? Iya, Bu. Ya, silakan Indri. Siapa aja yang nggak hadir, Indri? Dimas, Bu. Alfa. Oke, terus. Dina, Sakit. Oke, terus. Mustika, Alfa. Iya, terus. Violet, Alfa. Oke. Yeni, Izin. Oke. Saki, Alfa. Udah, Bu. Iya. Berapa orang saya? 6, Bu. Ya, terima kasih Indri untuk laporannya. Yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Yang hadir hari ini semoga selalu sehat. Amin. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang apa ya? Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membagikan link. Apakah itu? Tolong disiapkan terlebih dahulu HP-nya. Dan kuotanya juga ya. Disiapkan. Ibu akan membagikan link. Silakan dibuka linknya. Oke. Link itu di dalamnya ada link soal pretest. Jangan di bawah, bagian atas. Ada nggak? Nggak ada. Oh, terus. Nah, bisa nggak? Bisa nggak ini? Simpan lagi HP-nya, nanti dikeluarkan lagi pada saat praktikum. Ya, yuk. Sebelum mulai, coba sekarang rentangkan tangan ke samping, kemudian ke atas,
Ya, bilang wah gitu. Ya. Oke, next kita lanjutkan. Tadi kalian baru saja mengerjakan soal apa? Pretest. Ya, berapa soal? 5. Oke, lanjut. Ya, kita belajar hari ini mengenai hukum Archimedes. Materi bab berapa ya ini? Fluida statisnya. Bab berapa ya? Bab 3. Oke. Materi fluida statis. Materi fluida statisnya tentang hukum Archimedes. Oke. Kompetensi dasar untuk materi hari ini 3.3 menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Next. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menganalisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. 3. Merumuskan persamaan gaya apung. 4. Menyimpulkan hubungan besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalian waktu kecil pasti pernah iseng ya mainan di pinggir kali. Ngapain? No, melempar batu. Batu, tahu batu kan? Iya. Melempar batu ke kali. Apa yang terjadi batunya? Tenggelam. Pastinya tenggelam ya. Oke. Tapi kalian pernah tahu kapal laut? Iya. Kapal laut besar atau kecil? Besar. Tenggelam atau terapung? Terapung. Nah, kenapa ya seperti itu? Kenapa bisa terjadi batu yang kecil tenggelam, tapi kapal laut yang gede, yang besar itu bisa terapung? Next. Lanjut. Ada yang tahu kenapa ini bisa terjadi? Siap yang mau menjawab, acungkan tangan. Ayo. Untuk menambahkan Udara. Jadi kapalnya cuma kamu. Ya, oke, karena ada Udara di dalamnya. Oke, ada yang jawab ada gaya gravitasi, ada yang jawab ada udara di dalamnya. Oke, Ibu save jawaban kalian. Oke, tadi Ajis yang mencoba untuk menjawab. Ibu tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Terima kasih untuk yang sudah mencoba menjawab. Kita lanjutkan. Apakah benar nanti jawaban kalian? Nanti kita buktikan. Ya. Oke, lanjut. Jadi sekarang kalian akan menyimak video tentang apa? Festival balon udara di Barnstorf, Jerman. Videonya seperti apa? Mari kita simak. Yang belakang. Seru kali ya kalau di sini ada festival balon udara. Tapi kayaknya di mana? Kayaknya nggak ada tempat ya, gampang ya. Gimana, Riz? Iya, nggak cukup ya? Gede banget. Satu balon aja. Fantastis sebenarnya. Seru kan ya kalau naik kayak gitu kan ya. Berapa orang ya? Coba perhatikan. Tadi ada banyak sekali variasi balon ya. Ternyata tiap balon itu bawa penumpang. Nah, oke. Balon udara ukurannya itu sangat besar. Terus terdapat beberapa orang di dalamnya. Itu bisa terbang ke angkasa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Silakan. Tolong dong aktifkan. Kenapa, Sen? Gas itu yang namanya lupa, yang api itu, yang tadi. Oke, berarti itu ngasih apa itu?
Ngasih apa? Gas. Ngasih gas ya, ngasih angin katanya. Buat di mana? Di dalam balon. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu satu, melalui pengamatan. Kelihatan kayak yang belakang? Ibu bacakan saja ya. Satu, melalui pengamatan dan tanya jawab, peserta didik mampu menggali informasi tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dua, melalui praktikum, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Tiga, melalui praktikum, peserta didik mampu merumuskan persamaan gaya apung. Empat, melalui praktikum, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. 5. Melalui diskusi, peserta didik mampu bekerja sama, objektif, jujur, dan terampil dalam melakukan praktikum. 6. Melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada video lagi. Tadi kalian menyimak berapa video? Sudah menyimak berapa video? Sudah 2 ya. Sekarang video yang selanjutnya. Ada apakah di sini? Di sini ada yang berdenyut. Kita simak. Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait video detik-detik balon udara terbakar di langit Meksiko. Sebuah balon udara yang terbang di atas situs arkeologi Teotihuacan, Meksiko terbakar. Insiden naas tersebut menewaskan 2 orang penumpang. Kedua orang yang tewas tersebut masing-masing adalah wanita berusia 39 tahun dan seorang pria berusia 50 tahun. Sebuah video yang diunggah di media sosial menunjukkan balon udara tersebut terbakar di langit yang sangat cerah. Demikian berita terkini terkait video detik-detik balon udara terbakar di langit Meksiko. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Ngeri ya? Ada di atas, kebakar, Allahu Akbar. Nah itu, dalam video tersebut terdapat informasi bahwa kecelakaan balon udara yang terbakar di langit Meksiko menewaskan 2 orang penumpang. Sebenarnya ini di dalamnya itu lebih dari 2 penumpang, cuma yang tewas itu 2. Ini kejadiannya sekitar 8 bulan yang lalu, tahun ini nih. 8 bulan yang lalu, baru banget ini, Allahu Akbar, ya Allah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jadi nanti mulai dari video pertanyaan, nanti semuanya itu ada dalam LKPD. LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik, atau yang disebut dengan LKS dulu tuh ya. Nah, sekarang disebutnya LKPD. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu dijawab secara berkelompok. Jadi saatnya Ibu akan membagikan link LKPD di grup. Sekarang kalian silakan berkelompok. Nanti kalian akan melakukan praktikum. Oke. Selama praktikum usahakan tepat waktu dari mulai awal sampai akhir, sampai presentasi. Ibu kasih waktu 30 menit untuk praktikum. Oke. Silakan bergabung dengan kelompok sekarang. Silakan berkelompok. Sudah disiapkan alat-alat dan bahannya? Oke, sebentar. Ibu bagikan link. Ibu akan membagikan link. Nah, ini linknya. Link panduan praktikum. Ya, silakan dibuka.
Ada yang mengerjakan di LKPD. Tadi hasil praktikumnya tuangkan di LKPD. Dalam saya sudah. Oke. Di pinggiran ya. Salah ya. Oke, perhatikan. Tadi kalian barusan melakukan praktikum, ya. Praktikumnya luar biasa, butuh kerjasama yang baik antar satu tim. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD, kemudian sudah membagikan panduan praktikum, sudah membagikan juga bahan ajar ya untuk kalian menyelesaikan LKPD. Di LKPD itu ada beberapa pertanyaan selain hasil praktikum. Oke, perhatikan kelompok berapa ini 4 ya. Oke. Nah, saatnya sekarang melanjutkan kerjaan kalian masih berkelompok, yaitu membuat slide presentasi. Oke, jadi nanti satu tim itu silakan dibagi. Ada yang membuat slide presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva. Ada berapa slide? Ada 4 slide. Oke, ada 4 slide. Slide yang pertama yaitu hasil analisis peserta didik melalui internet ataupun sumber lainnya untuk menjawab soal-soal selain dari hasil praktikum tadi, ya. Oke, yang kedua, slide yang kedua, hasil analisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Oke. Slide yang ketiga, hasil merumuskan persamaan gaya apung. Tadi kalian sudah melakukannya sebenarnya. Di tabel juga ada cara menghitung gaya apung. Kemudian slide yang keempat, kesimpulan mengenai hubungan besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Silakan dibuat dari sekarang. Oke, nanti ada yang presentasi ya. Kembalikan sini. Oke, sambil membuat slide presentasi, perhatikan ke depan. Ya, jadi untuk materi hari ini itu kaitannya dengan massa jenis,
Apa sih masa jenis? Ya, tidak ada diskusi dalam diskusi, oke? Tapi yang sedang menyelesaikan slide presentasi, lanjutkan saja. Yang lainnya perhatikan. Jadi untuk masa jenis itu adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Rumusnya rho itu sama dengan V. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Ini juga sudah kalian kenal waktu SMP, ya. M itu adalah massa, V itu adalah volume. Oke, lanjut. Next. Nah, apa ini? Iya, laut, gambar laut. Dua lautan yang tidak menyatu. Seperti aku dan dia. Oh no. 11 MIPA 2 ternyata. Mantap sekali. Oh, kenapa ini terjadi? Oh, ternyata penyebabnya adalah perbedaan suhu, kadar garam, dan perbedaan massa jenis. Lanjut. Nah, ternyata dua lautan yang tidak menyatu ini ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Masya Allah ya, luar biasa. Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu sangat teratur dan memang ada. Masya Allah, luar biasa. Next. Ya, jadi di sini kita belajar barusan mengenai hukum Archimedes yang isinya itu di dalamnya benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian. Tadi kalian mencelupkan benda kan? Nah, benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida. Fluida di sini berarti zat cair, bisa zat cair, bisa zat gas. Kalau zat padat jangan dibicarakan. Ya, ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau yang disebut dengan gaya apung. Ya, yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Tadi kalian sebenarnya sudah mencobanya ketika mengukur massa di udara, hasilnya berapa kan gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam air, hasilnya berapa kan kelihatan ya di situ ya. Nah, ada apa di situ? Ada gaya apung pastinya. Iya, ya ada gaya apung. Udah dari awal ya kita bicara gaya apung. Oke, lanjut. Oke, hukum Archimedes. Nah, untuk hukum Archimedes ini secara matematisnya dilambangkan dengan Fa. Siapa Fa? Fa itu adalah gaya apung. Nah, untuk mencari gaya apung, kalau yang tadi kalian lakukan dalam percobaan itu mudah sekali. Ketika kalian mengukur benda, berat benda di udara yang satuannya Newton tadi, kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam air, ternyata hasilnya berbeda ya? Iya. Nah, berarti ada selisih. Nah, selisihnya itu yang disebut dengan gaya apung. Itu juga bisa dicari sebagai gaya apung. Nah, dalam rumus lain untuk gaya apung bisa dirumuskan dengan rho F. Rho itu adalah lambang massa jenis. F-nya itu adalah fluida. Dikalikan dengan G, gravitasi, betul ada kaitannya dengan gravitasi. Kemudian dikalikan dengan VBF. Apa itu VBF? Volume benda dalam fluida. Betul. Tadi bendanya yang mana ya? Tadi besi itu ya. Nah, itu disebutnya beban berkait. Nah, itu bendanya. Oke, lanjut. Jadi dalam ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika kalian memasukkan benda yang punya massa dan punya volume pastinya. Volume air juga punya volume tertentu yang sudah kalian masukkan ke dalam gelas ukur. Ini ceritanya. Kemudian ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air, yang terjadi adalah ada sesuatu yang mendorongnya ya. Kelihatannya dari mana? Dari hasil kan? Iya, hasilnya lebih dibandingkan sebelum dimasukkan ke air. Nah, itu ada siapa? Iya, gaya apung nih, si Fa ini tadi, si dia. Oke, lanjut. Nah, untuk gaya apung atau yang disebut dengan gaya angkat atau yang disebut juga dengan gaya Archimedes. Nah, di sini ada konsep terapung, melayang, tenggelam. Oke. Sekarang lihat, benda terapung. Contohnya nih. Apa ini? Ayu dimasukkan ke dalam air. Yang terjadi adalah
massa jenis benda, berarti massa jenisnya ayo lebih kecil dari massa jenis air atau fluida di sini. Fluidanya siapa? Air. Atau volume itu kondisi terapung ya. Atau volume benda lebih besar dibandingkan volume fluida atau air. Oke, ini penjelasan untuk benda terapung. Sekarang untuk benda melayang. Misalnya telur dimasukkan ke dalam air garam. Oke, berarti di sini menunjukkan bahwa massa jenis benda atau telur itu sama dengan massa jenis fluida. Siapa fluidanya? Air garam. Oke, berarti itu tandanya volume benda atau volume telur itu sama dengan volume air garam. Paham ya? Sekarang kondisi yang ketiga, benda tenggelam. Kelelep. Bahasa kerennya kelelep ya. Di sini siapa bendanya? Oke, besi atau logam. Kayak tadi tuh. Ya, tadi yang kalian lakukan berarti kondisinya yang mana? Yang layang. Terapung, melayang atau tenggelam? Kalau dilepaskan tenggelam ya. Kalau dilepaskan. Kalau itu kan nggak dilepaskan. Logika dong. Logamnya utuh kan ya? Nah, itu menunjukkan bahwa massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis air atau fluida, atau volume benda sama dengan volume fluida. Pokoknya kondisi ketika benda tercelup semua, baik itu melayang ataupun tenggelam, itu berarti volumenya itu sama antara si benda itu dengan air. Paham ya? Kecuali yang ini, gitu ya. Oke, kesimpulannya begitu. Oke, kelompok 1 sampai 5, slide presentasinya sudah selesai. Ayo. Berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Yuk, kelompok 3, silakan ke depan. Silakan kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 presentasikan hasil kerjanya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok ada Zidan, Marsuroh, Nining, Rizka, Rumi, dan Tania. A. Fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada. B. Kapal memiliki ruang luas beserta rongga udara yang menjadikan volume menjadi besar dan mengakibatkan massa jenis lebih menjadi kecil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Terima kasih kelompok. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita bahas sedikit ya. Di sini ada contoh soal hukum Archimedes. Perhatikan. Sebuah benda bermassa 10 kg berarti apa itu? Berarti menunjukkan ya berapa? 10. Oke, lanjut. Dan massa jenisnya, massa jenis berarti lambangnya apa? Rho. Oke, good. Rho. Berapa? 5 gram per sentimeter kubik. Gram per sentimeter kubik. Ini harusnya kilogram per meter kubik. Tinggal dikalikan 1000. Berarti berapa? 5. Good. Satuannya kilogram meter kubik. Ya. Terus lanjut. Masaknya siapa? Masaknya siapa? Masanya benda. Good. Berarti dilambangkan dengan MB. Yo, di sini gak ada ya, ada M-nya aja ya. Iya. Gak apa-apa. Roknya siapa? Masa.
dalam air. Awas, air. Yang massa jenisnya, berarti massa jenis tadi lambangnya apa? Rho. Air, berarti rho. Gitu aja ya. Berapa J? 1 gram per sentimeter kubik. Tinggal dikalikan berapa? Jadinya 1000. Satuannya per kubik. Oke, lanjut. Jika percepatan gravitasi lambangnya apa? G. Berapa? 10. Iya, meter per sekon kuadrat. Dah, nggak usah diubah. Lanjut. Maka gaya ke atas itu apa? FA atau yang disebut dengan gaya apung atau juga disebut dengan gaya Archimedes. Good. Berarti memperhatikan. Berarti yang diminta adalah FA. Karena di sini tidak diminta berat bendanya. Tidak diketahui, maka gunakan rumus yang tadi Ibu sampaikan di sini. Bukan dari hasil praktikum. Kalau hasil praktikum kan tadi tinggal dikurangi saja ya. Iya. Ya. Jadi ada 2 cara menghitung gaya apung. Oke. Untuk mencari FA tinggal di rho G V ya. Iya. Rho-nya siapa? Roknya Air. Terus dikali G dikali V. Oke. Terus apalagi di situ? Untuk V-nya siapa? Benda ya? Nggak ada ya? Volume bendanya nggak ada ya? Nah, berarti harus diubah. Tadi rumusnya massa jenis apa? Rho sama dengan iya, massa per Nah, untuk mencari volume rumusnya V sama dengan massa per rho. Nah, sekarang rho-nya siapa? Benda ya? Oke, berarti masanya benda. V-nya, V-nya siapa? benda. Iya, biar konsisten gitu aja. Benda yang dicelupkan kan gitu. Iya, Bu. Lanjut. Udah. Nah, berarti ini diganti. FA-nya tetap sama dengan rho A dikali dengan G dikali dengan M-nya siapa? Oke, berarti M B dibagi rho-nya benda dong. Ya, yuk tinggal dimasukkan saja. Yuk dihitung rho A-nya berapa tadi? 1000. Terus dikali 10 dikali dengan MB-nya berapa? 10. Ininya 5.000 ya. Nah, petes ada yang dipetes. Nolnya 3, petes. Terus tinggal 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 berapa? 200 dibagi 5 berapa? 20. Oke, good job. 20 Newton. Udah selesai. Berarti besarnya gaya apung untuk kasus yang ini berapa? 20. Oke, ya untuk soal yang selanjutnya nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, sekarang waktunya kalian kembali ke tempat duduk semula. Oke. Iya. Oke, perhatikan dulu ke depan. Jadi kesimpulan untuk belajar hari ini diantaranya 1. Banyaknya zat cair atau fluida yang dipindahkan adalah sebanding dengan besarnya gaya ke atas atau gaya apung dari zat cair. 2. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis benda. 3.
gaya apung atau gaya ke atas akan semakin kecil. Oke, begitupun sebaliknya. Oke. Kesimpulan yang keenam, massa jenis benda di dalam zat cair atau fluida adalah sama. Ya, jadi ada 6 kesimpulan yang didapat hari ini. Nah, untuk refleksi pembelajaran bisa kalian nanti selesaikan di LKPD, ada di situ. Ini sifatnya masih berkelompok. Jadi untuk LKPD-nya itu bukan hanya persoalan-persoalan dari pertanyaan di awal tuh, video, ada persoalannya kan? Nah, itu dijawab secara berkelompok. Kemudian hasil praktikum, kemudian slide presentasi itu dijawab berkelompok, dan satu lagi refleksi pembelajaran, gitu ya. Di antaranya apa? Bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini? Kita suruh ngitung kan? Hanya mencurahkan isi hati. Yang kedua, apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pengalaman hidup katanya. Yang ketiga, berikan saran kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, itu bisa kalian tuangkan nanti di LKPD. Oke? Nah, sekarang waktunya kalian siapkan HP kembali. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan link post test. Silakan nanti kalian kerjakan. Ya, sudah Ibu bagikan. Silakan kerjakan. Oke, link post testnya dibuka. Sudah mengisi angket, checklist ya. Satu aja nih. Udah selesai? Oke, kalau sudah selesai, HP-nya dikondisikan lagi, dikembalikan ke tempatnya lagi. Tapi jangan dulu disimpan, taruh dulu di meja. Taruh dulu di meja. Iya, dikondisikan lagi, diam di atas meja HP-nya. Oke, sekarang perhatikan. Berarti untuk materi hari ini, oke, selesai. Untuk materi hari ini selesai mengenai hukum Archimedes. Berarti nanti untuk pertemuan yang akan datang, berarti ini minggu terakhir ya, minggu terakhir kalian belajar. Minggu depannya berarti melaksanakan PAS ya. Oke, selamat belajar. Berarti nanti materinya sampai dengan hukum Archimedes, monggo dipelajari. Kemudian untuk bahan evaluasi di rumah, nanti kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan soal evaluasi, Ibu kirimkan di grup, nanti dikerjakan di rumah. Oke, Ibu sudah mengirimkan, nanti boleh dilihat di HP. Itu untuk PR ya Bu? Iya, untuk PR di rumah. Oke, sebagai bahan evaluasi kalian, bahwa kalian sudah paham tentang materi hari ini, seperti itu. Nanti kalian tuangkan di soal evaluasi, bentuknya PG. Oke, jadi untuk belajar hari ini selesai. Silakan bersiap-siap. Silakan ketua kelas ya, Pak Riza, pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Beri salam.